di sini ada sebuah soal, yaitu sebuah tangga memiliki panjang 6 meter dan berat 27 Newton. Titik berat tangga terletak di sepertiga panjang tangga diukur di bawah. Tangga bersandar pada tembok kasar dan lantai yang kasar. Koefisien gesekan pada kedua ujung tangga sama, yaitu 1/7. Orang dengan berat 78 Newton dapat memanjat tangga sejauh titik-titik sebelum tangga bergeser. Nah, di sini ada sebuah tangga yang bersandar pada tembok yang kasar dan lantai yang kasar. Nah, koefisien di kedua ujung ini tuh sama, yaitu 1/7. Dan tangga ini mempunyai berat 27 Newton dan panjang 6 meter. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada tangga tersebut. Kita mulai dari bawah, yaitu di sini ada gaya normal terhadap titik A, ada gaya gesek tangga, lalu ini ada berat batang, ada berat orang juga, lalu di sini ada gaya normal di titik B, lalu ada gaya gesek. Ingat, pokoknya gaya normal itu dia selalu bergerak tegak lurus dengan bidang, dan gaya berat itu dia selalu mempunyai arah menuju ke pusat bumi atau poros bumi, dan gaya gesek itu dia selalu mempunyai arah berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, ini merupakan salah satu soal dari kesetimbangan benda tegar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, kesetimbangan benda tegar itu kan dia punya 3 syarat. Yang pertama itu sigma fx sama dengan 0, lalu ada sigma fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Nah, yang pertama kita tinjau, yaitu sigma fx sama dengan 0. Nah, kita lihat nih, gaya-gaya yang bekerja di sumbu X. Ingat, gaya yang bekerja di sumbu X itu, dia pasti mempunyai arah ke kanan atau ke kiri. Nah, kita lihat di gambar. Ini ada NB arahnya ke kanan, berarti dia positif. Lalu ini ada FA di arahnya ke kiri, berarti dia negatif. Nah, ini tinggal pindah ruas. Jadi NB sama dengan FA. Nah, gaya gesek itu dia punya rumus, yaitu mu dikali N. Nah, karena ini dia berada di titik A, maka di sini ditulis NB sama dengan mu A dikali NA. Nah, terus kita juga tahu di soal. Nih, koefisien gesekan pada kedua ujung tangga yaitu 1/7. Maka di sini bisa ditulis. Mu-nya kita diganti 1/7. Jadi kita dapat nih bersamaan 1. NB sama dengan 1/7 NA. Lalu yang kedua, kita tinjau syarat kesetimbangan yang kedua, yaitu sigma FY sama dengan 0. Nah, kita lihat gaya yang bekerja di sumbu Y. Ingat aja, berarti ketika dia bekerja di sumbu Y, pasti gayanya bergerak ke atas atau ke bawah. Nah, di sini kita lihat ada NA dan FB ini dia ke atas, berarti dia positif. Lalu ada berat tangga dan berat orang ini dia ke bawah, berarti negatif. Nah, dapat ditulis NA minus WT minus WO ditambah FB sama dengan 0. Kita kelompokkan yang positif. Ini pindah ruas, jadi NA, ini diganti sama kayak gaya geseknya kita ganti, jadi mu B dikali NB sama dengan WT plus WO. Nah, NB-nya tadi kan kita tahu, gaya geseknya tadi di soal diketahui 1/7. Kita ganti jadi mu B-nya itu 1/7. Nah, ini tadi kita dapat nih persamaan. NB-nya sama dengan 1/7 NA. Oke, kita ganti. Jadi NA ditambah 1/7 dikali 1/7 NA sama dengan WT-nya udah diketahui di soal tadi. 27 dan berat orangnya 78 Newton. Nah, jadinya NA ditambah 1/7 dikali 1/7 NA sama dengan 105. 1 dikali 1, jadi 1/7 dikali 1/7 ini 1/49 NA ditambah NA. Ini kita misalkan 49/49 di sini. Ini kita misalkan 49/49. Nah, 49/49 ini kan sama dengan 1, berarti nggak mengubah nilai CNA ini dong. Nah, agar
penyebutnya sama aja. Jadi didapatkan 50/49 Na sama dengan 105. Nah, jadi didapat nih Na sama dengan 102/49. Nah, udah dapat nilai Na-nya, terus kita ingin mencari nilai gaya normal di B. Ya, nih, gaya normal di B kan tadi diketahui nih, NB sama dengan 1/7 Na. Kita tinggal masukin 1/7 dikali 102,9 didapatkan 14,7 Newton. Lalu ada mu B, gaya gesek di titik B sama dengan mu B dikali NB. Sama dengan 1/7 dikali 14,7 sama dengan 2,1 Newton. Nah, yang terakhir kita tinjau syarat kesetimbangan, yaitu sigma tau sama dengan 0. Nih. Nah, berarti kan nih, ingat, syarat rumus tau itu kan F dikali R, dengan F-nya itu adalah gaya yang bekerja, dan R-nya itu merupakan lengan gaya. Nah, si momen gaya atau torsi ini juga akan bekerja ketika gaya-gayanya itu dia tegak lurus dengan poros. Nah, di sini kan porosnya itu di titik A. Jadi, kita harus, nah sedangkan yang di sini itu dia belum tegak lurus dengan poros, maka kita akan proyeksikan. Sama ini sebenarnya gambarnya sama seperti di PPT kemarin. Jadi ini nanti kita proyeksikan ke sini, dia ada, di sini ada theta, di sini juga gini, di sini ada theta, di sini ada theta, di sini ada theta juga, ya kan? Nah, sama di sini juga ada theta. Nah, berarti kan di sini dia itu nilainya NB sin theta. Di sini dia akan ada berhimpit dengan sudut, sama juga nih, si FB sama si cos ini dia satu garis, di sini juga. Berarti di sini ada NB sin theta sama FB cos theta. Di sini juga karena dia berhimpit dengan sudut, maka di sini WT cos theta. Di sini karena dia berhimpit dengan sudut juga, maka dia di sini WO cos theta. Coba nih, Ibu. Nah, dapat nih kita tadi. T1-nya tuh NB sin 45. Jadi soal diketahui ya, sudutnya 45 derajat. Dikali BA. BA-nya itu 6 meter. Kan dia nih, kita lihat NB-nya itu NB sin 45. Coba Ibu. NB sin 45. NB sin 45 tadi kan, NB sin 45 tadi kan ke sini. Berarti dia dikali sama BA. BA. Nah, terus FB cos 45, karena dia memutar ke sini juga. Lalu ada WT cos 45. Nah, WT-nya ini, karena dia nggak diketahui di soal, dan ini dia merupakan berat dari batang, makanya dikali setengah BA. Sepertiga BA. Tadi kan kita tahu di soal, sepertiga BA. Lalu, nah, ini nih, yang orangnya ini, yang ingin kita cari. Makanya ini kita misalkan X, jadinya 78 Newton, dikali setengah akar 2 yang dari cos 45 dikali X meter. Nah, kita tinggal masukkan. Tahu satunya dia nilainya ke sini berarti dia positif. Si FB cos ini juga nilainya positif karena searah dengan jarum jam. Nah, si WT sama si WO ini agar lebih cepat memutar di porosnya, dia berputar berlawanan arah jarum jam. Makanya dia nilainya itu negatif. Nah, kita tinggal masukkan nilainya 14,7 Newton dikali setengah akar 2 dikali 6 ditambah 2,1 Newton dikali setengah akar 2 dikali 6 dikurang 27 Newton dikali setengah akar 2 dikali 2 meter dikurang 78
dikali setengah akar 2 dikali X meter sama dengan 0. Lalu kita dapatkan 46,8 sama dengan 78X. Nah, didapatlah nilai X 0,6. Maka orang tersebut dapat menaiki tangga sejauh 0,6 sebelum terselip.